Hai anak-anak, kelas 4A kelas 4B, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Sekarang, mari kita mulai pelajaran pagi hari ini. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku semuanya? Kita ketemu lagi ya hari ini dengan Bu Rizka. Bagaimana kabarnya? Sudah mandi atau belum? Sudah makan bukan? Ya, anak hebat. Jangan lupa untuk memulai pelajaran kita, awali dengan berdoa ya. Jika keluar rumah, selalu patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan pada air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer, serta selalu menjaga jarak. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi kita di hari Selasa kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara mengubah bentuk pecahan. Apa bentuk pecahan yang kita ubah kemarin? Oh iya, betul. Pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan begitu pula sebaliknya. Pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, hari ini kita akan melanjutkan bagaimana mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan desimal atau sebaliknya, bentuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Simak baik-baik penjelasan Ibu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan yang kedua, mengenai mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Masih ingat bukan pecahan desimal? Pecahan desimal itu pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, atau dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda desimal. Tanda desimalnya apa? Tanda koma. Yuk kita lanjutkan ya. Sebelum Ibu menerangkan atau menjelaskan tentang mengubah bentuk pecahan desimal, aturan pecahan desimal dulu untuk mengingat kembali. Jika Ibu punya 1,234, 1 bernilai tempat satuan, 2 bernilai tempat per sepuluhan, 3 bernilai tempat per seratusan, dan 4 bernilai tempat per seribuan. Masih ingat bukan? Angka di depan koma merupakan satuan, sedangkan angka di belakang koma merupakan pecahan. Nah, pecahan dengan satu angka di belakang koma berarti dijadikan pecahan desimal dengan penyebut 10. Oke. Kemudian pecahan yang dua angka di belakang koma itu dijadikan penyebut 100, dan pecahan 3 angka di belakang koma itu dijadikan penyebut 1000 dan seterusnya. Ya, berarti kalau ada pecahan dengan 4 angka di belakang koma berarti menjadi penyebut berapa? Ayo. Iya, pintar sekali. Penyebut 10.000. Kemudian langkah terakhirnya adalah menyederhanakan pecahan sampai pada bentuk paling sederhana. Itu adalah aturan mengenai pecahan desimal. Nah, sekarang kita lanjutkan. Baik, kita akan mempelajari mengenai mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ada dua cara ya.
Yang pertama, dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, atau seterusnya. Cara yang kedua, dengan pembagian bersusun atau pembagian porogatif. Bagaimana ya kira-kira caranya? Sudah kebayang belum? Yuk, tidak usah dibayangkan. Simak baik-baik penjelasan Ibu berikut ini. Nah, di sini Ibu memiliki contoh yang pertama. Tuliskan bentuk pecahan desimal dari 3/5. Ibu akan menerangkan menggunakan dua cara ya, sehingga anak-anak nanti bisa membandingkan cara mana yang paling mudah kalian gunakan. Kalian bisa memilih salah satu caranya. Baik, cara yang pertama dengan mengubah penyebutnya. Jadi, anak-anak mengubah penyebut pecahan tersebut menjadi 10, 100, 1000, atau seterusnya. Ya, pilih yang paling dekat, yang terdekat. 3/5. Ya, 5 berarti penyebut 5. Kita pilih yang paling dekat dijadikan 10, 100, atau 1000. Ya, yang paling dekat kita jadikan 10. Berarti 5 kali berapa? Sama dengan 10. Kali 2, pintar. Kalau penyebutnya dikalikan 2, berarti pembilangnya juga dikalikan 2. 3 kali 2 sama dengan 6, 5 kali 2 sama dengan 10. Berarti 3/5 menjadi 6/10. Nah, kalau sudah penyebutnya menjadi per 10, berarti kita sudah bisa menuliskan bentuk pecahan desimalnya. Per 10 itu menempati satu angka di belakang koma. Berarti dituliskan 0,6. Jelas anak-anak? Ya. Sekarang cara yang kedua, yaitu dengan pembagian bersusun atau porogapit. Nah, 3/5 artinya 3 dibagi 5. Berarti 3 berada di dalam tanda porogapit dan 5 berada di luar tanda porogapit. 3 dibagi 5 bisa atau tidak? Karena 3 lebih kecil berarti tidak bisa. Kita tambahkan 0 di belakang 3 menjadi 30. Nah, ketika anak-anak menambahkan 0 di dalam tanda porogapit, berarti pada hasil anak-anak tuliskan 0, Oke, jelas? Berarti sekarang kita bisa mulai menghitung. 30 dibagi 5 berapa? Hayo. Iya, 6. Betul sekali. Kalau sudah berarti 6 kalikan dengan 5. Berapa hasilnya? 30. Betul. Sekarang kita kurangkan, ternyata sisanya adalah 0. Berarti selesai ya perhitungannya. Coba, berarti 3/5 itu sama dengan 0,6. Kalau kalian perhatikan, sama bukan hasil dari cara 1 dan cara 2? Iya, sama saja. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Cukup mudah bukan? Oh, minta contoh lagi. Boleh. Kita lanjutkan pada contoh yang kedua. Nah, ini adalah contoh yang kedua. Tuliskan bentuk pecahan desimal dari 3/4. Tetap ya, Ibu menjelaskan dengan dua cara. Yang pertama dengan mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, atau 1000.
3/4 kira-kira mau diubah menjadi penyebut berapa? Ayo 4, kalau dijadikan 10 bisa tidak ya? Tidak bisa. Berarti kita coba kalau dijadikan 100? Bisa. 4 kali berapa menjadi 100? 25. Betul. Berarti 3/4 kita jadikan penyebut 100. 4 kali 25 100. Jadi pembilang pun juga dikalikan 25. 3 kali 25 75. Berarti 3/4 itu menjadi 75/100. Nah, kalau sudah seperti ini kita sudah bisa menuliskan bentuk pecahan desimalnya. Ingat tadi pada aturan desimal, jika per 100 berarti 2 angka di belakang koma. Berarti menjadi 0,75. Cukup mudah bukan anak-anak? Baik, kita sekarang coba menghitung dengan cara yang kedua, yaitu dengan pembagian bersusun atau porogapit. 3/4 artinya 3 dibagi 4. 3 berada di dalam tanda porogapit dan 4 berada di luar tanda porogapit. 3 dibagi 4 karena 3 lebih kecil, sehingga kita harus menambahkan 0 supaya bisa dibagikan. Kita tambahkan 0. Kalau kita menambahkan 0 berarti pada hasil kita tuliskan 0, sekarang 30 dibagi 4. 4 kali berapa ya yang mendekati 30? Iya, 4 kali 7, betul. Kemudian kita kalikan 7 kali 4 28. Sekarang kita kurangkan 30 dikurangi 28 hasilnya 2. Betul. 2 masih ada sisa. Kita tambahkan 0 kembali supaya bisa dihitung. 20 dibagi 4 berapa? Ayo, 20 dibagi 4. Iya, 5. 5 kali 4 sama dengan 20. Kita tuliskan di bawahnya, kemudian kita kurangi, hasilnya 0. Nah, jadi 3/4 itu sama dengan 0,75. Kalau kalian perhatikan, sama bukan? Hasil dari cara satu dan cara kedua. 3/4 itu sama dengan 0,75. Cukup mudah bukan anak-anak? Kalian bebas loh memilih mau cara 1 dengan mengubah penyebut atau cara 2 dengan pembagian bersusun. Mau contoh satu lagi? Boleh. Ibu berikan contoh satu lagi ya. Nah, contoh yang ketiga. Tuliskan bentuk pecahan desimal dari 1/8. Cara yang pertama dengan mengubah penyebut menjadi 10, 100, atau 1000. Nah, penyebutnya 8. Kira-kira dijadikan berapa ya? 10, 100, atau 1000? Nah, kalau 10 kayaknya tidak bisa deh. 100 juga tidak, berarti 1000. Ya, 1000. 1/8 kita ubah menjadi penyebut 1000. 8 kali 125 itu sama dengan 1000. Berarti bagian pembilangnya juga dikalikan 125. 1 kali 125 sama dengan 125. Berarti 1/8 itu sama dengan 125/1000. Nah, kalau per 1000 berarti 3 angka di belakang koma.
Berarti kita bisa menuliskannya 0,125. 0,125. Bagaimana dengan cara yang kedua? Pembagian bersusun atau porogatif. 1/8. Berarti 1 dibagi 8. 1 berada di dalam, 8 berada di luar. Karena 1 lebih kecil, berarti kita tambahkan 0. Kalau kita menambah 0, berarti pada hasil kita tuliskan 0, 10 dibagi 8. Iya, 1. Betul. 1 kali 8. 8 kita kurangkan, hasilnya adalah 2. Kita tambahkan 2 dengan 0. 20. 20 dibagi 8. Iya, 2. 2 kali 8, 16. Kita kurangkan. Iya, hasilnya 4. Kita tambahkan 0 lagi karena sisanya belum 0 atau belum habis. Kita tambahkan 0 lagi, berarti jadi 40 ya. 40 dibagi 8, 5. 5 kali 8, 40. Kalau kita kurangkan hasilnya 0. Jadi 1/8 itu sama dengan 0,125. Bagaimana anak-anak? Sama bukan cara 1 dan cara 2 hasilnya? 0,125. 1/8 sama dengan 0,125. Nah, bagaimana anak-anak? Cukup mudah bukan? Kalian bisa memilih ya. Boleh menggunakan cara yang pertama dengan mengubah penyebut, atau dengan cara kedua dengan pembagian bersusun. Kalian bebas menentukan pilihan mana yang menurut kalian yang paling mudah. Bagaimana anak-anak untuk pecahan desimal? Sudah bisa? Sudah mengerti? Ya, kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan belajar mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Contoh yang pertama 0,2. Berarti ini ada berapa angka ya di belakang koma? Iya, ada 1. Kalau ada 1 angka di belakang koma berarti menjadi per 10. Betul, berarti 2/10. Nah, kalian lihat 2/10. Kemudian kalian sederhanakan. Dibagi dengan 2. Berarti 2 dibagi 2 sama dengan 1. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi pecahan 0,2 sama dengan 1/5. Bagaimana? Ya, kita lanjut contoh yang kedua. 0,75. Berapa angka di belakang koma? 2 angka di belakang koma. Berarti menjadi per berapa ya? Iya, per 100. Jadi 0,75 itu sama dengan 75/100. Kita tinggal menyederhanakannya. Dibagi dengan 25. 75 dibagi 25 sama dengan 3. Dan 100 dibagi 25 sama dengan 4. Jadi pecahan 0,75 itu sama dengan 3/4. Mudah bukan? Satu lagi deh contohnya. 0,625. 3 angka di belakang koma. Menjadi penyebut berapa ya? Iya, penyebut 1000. Berarti 0,625 itu sama dengan 625/1000. Kita tinggal menyederhanakannya. Dibagi berapa ya kira-kira? Iya, dibagi 125. Berarti 625 dibagi 125 sama dengan 5. Dan 1000 dibagi 125 sama dengan 8.
Jadi pecahan 0,625 sama dengan 5/8. Cukup mudah bukan anak-anak? Iya, anak hebat. Bagaimana? Bisa kita lanjutkan? Ya, kita lanjutkan ya. Anak, untuk materi matematika kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya, yaitu mengenai mengubah bentuk pecahan menjadi persen atau sebaliknya bentuk persen menjadi bentuk pecahan biasa. Baik, untuk pembelajaran matematika hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.